Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya kalau melihat Gibran tuh kasihan ya, karena dia belum kita lihat pemikirannya yang mandiri, bagaimana dia mengelaborasi pemikirannya di depan publik ya. Sementara kita lihat semua stasiun TV atau berbagai podcast sudah mengundang ya. Caimin dengan siapa itu? Anies, Ganjar dengan Mahfud ya. Publik sudah mulai mengenal ya, refleksi pemikiran mereka, tapi Prabowo dan Gibran, khususnya Gibran, apakah bisa bicara tentang keadilan, tentang pertumbuhan ekonomi, tentang pemerataan, tentang lingkungan hidup, dan persoalan-persoalan geopolitik Indonesia ketika nanti didebat di forum-forum mahasiswa. Dan mahasiswa biasanya pertanyaan-pertanyaannya, pikiran-pikirannya itu sangat ganas ya dan tajam ya, karena banyak membaca. Dan kita khawatir ya, Gibran tidak sanggup menghadapi gempuran intelektual yang nanti dia terima di ruang-ruang publik ya, tentang nasib atau masa depan negara ini akan diarahkan kemana. Percakapan intelektual itu akan menghantui Gibran Raka Buming Raka ya, yang menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan soal kemudaan, soal umur muda tentu akan dikejar oleh para generasi milenial. Soal pikiran-pikiran dari seorang anak muda yang berusia 35 tahun atau 36 tahun. Kalau sampai nanti mereka tidak bisa memancing keluar pikiran-pikiran terbaik dari Gibran, karena mungkin Gibran tidak mempunyai semacam intellectual reserve, cadangan intelektual yang cukup, tentu pemilih muda, khususnya kampus dan orang-orang yang terdidik di kalangan generasi milenial akan meninggalkan Gibran. Dan tidak mungkin anak-anak muda yang tercerahkan itu ya di kampus-kampus atau di luar kampus, tapi ya sudah tercerahkan karena sering bergaul atau memang menyelam dalam dunia informasi yang banjir, yang kaya raya itu, tentu mereka akan mencoba ya menggali isi otak, isi pikiran dari Gibran sebagai pemuda. Kalau sampai tidak memuaskan secara intelektual, tentu Gibran akan diolok-olok di medsos, akan dibully di media sosial. Sampai sekarang kita belum lihat cara bagaimana Gibran itu melakukan semacam membangun argumentasi dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks keislaman, dalam konteks kemodernan, dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Kita sayangkan dia nekat ya menerima tawaran atau mengikuti suara dari ibunya, yaitu Ibu Riana atau ayahnya, yang endorse supaya dia menjadi calon wakil presiden. Sementara dibandingkan calon pesaingnya misalnya Muhaimin, yang calon presiden dari Anies Baswedan, itu sudah punya pengalaman, memiliki jam terbang tinggi di anggota DPR, ketua MPR misalnya ya, wakil ketua MPR, dan pernah jadi menteri, Caimin maksudnya, dan juga memimpin partai, sudah matang di organisasi, sehingga menghadapi pertarungan dalam kontestasi yang menuju pilpres itu dia hadapi dengan rileks ya, karena ada kematangan intelektual dari Caimin. Sementara Mahfud, calon wakil presiden dari Ganjar, itu juga sudah kenyang di dunia pemerintahan.
pernah jadi anggota DPR, Parlemen Pusat, jadi Menteri Pertahanan, Menteri Polhukam dan lain-lain. Tentu akan menyulitkan ya, akan memberikan tekanan yang berat itu. Baik pengalaman Mahfud maupun pengalaman Muhaimin terhadap bangunan psikologis dari Gibran Raka Buming Raka. Ya kita satu saat tentu ingin melihat ya cara Gibran itu membangun argumentasinya atau mengelaborasi gagasan-gagasannya, atau apalagi bisa meng-counter attack, melakukan serangan-serangan balik atau menguji tesis-tesis lawan bicaranya dalam sebuah perdebatan di ruang publik yang terbuka. Kita tunggu ya. Selamat datang ya Gibran di ruang publik yang ganas, dan selamat melakukan percakapan intelektual dengan masyarakat Indonesia. Saya Yudi Pramuko, Tuan Donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.